Masih ingat kejadian pemerasan oknum supir taksi terhadap 2 turis asing di Bali, di mana 2 WNA tersebut mau bayarnya Rp50.000 dan si oknum mintanya $50. Dari situ aja, udah ada indikasi kalau si oknum ngejebak dengan kata 50. Si turis mengira itu Rp50.000 dan si oknum mengiyakan biar nanti di dalam taksi bisa bilang, oh, itu bukan Rp50.000, tapi $50. Mungkin beberapa turis yang kejebak dengan permainan kata ini, ya sudahlah, yang penting selamat sampai tujuan. Ini di negara orang. Tapi ada beberapa orang yang fight back, berani speak up, seperti 2 WNA yang ini. Dan itu resikonya bahkan nyawa ya. Kita nggak bisa turun dari mobil, dipaksa buat bayar uang yang tidak sesuai dengan perjanjian awal, dan dalam keadaan terdesak seperti itu. Apalagi si supirnya tahu kalau bakal viral dan berurusan dengan hukum, si oknum bisa kalap mata dan melakukan kekerasan, bahkan sampai menghilangkan nyawa, demi menyelamatkan dirinya dari jerat hukum. FYI, si oknum bukan orang Bali dan sudah ditangkap. Kasus seperti ini sangat mencoreng nama Indonesia, khususnya Bali, di mata internasional. Kalau dari YouTube-nya Angelina, link videonya ada di deskripsi, kalian bisa subscribe channel dia. Itu hampir kena scam di Bandara Soekarno-Hatta yang dilakukan oleh oknum petugas bandara. Oke, kalau para supir taksi itu kan bukan bagian dari staf bandara ya. Tapi kalau ini staf bandaranya sendiri yang sudah kong kali kong dengan supir taksi atau supir travel yang sudah standby di bandara. Videonya sih sudah setahun yang lalu ya. Jadi Angelina ini terbang dari Semarang ke Medan dan kebetulan transit di Bandara Soekarno-Hatta. Dan waktu transitnya itu mepet banget, cuma 45 menit. Kita tahu sendiri kan, Soekarno-Hatta itu gede banget, apalagi kalau harus pindah terminal. Pas dia tanya dari Terminal 3 ke Terminal 1 ke oknum petugas, si oknum menyarankan naik taksi aja. Terminal 1 where? Taksi ya. A taxi? Oh. Angelina tetap jalan dan lihat ada petunjuk Skytrain. Tapi liciknya itu, oknum supir yang sudah kerjasama dengan si oknum petugas ini mencegat sebelum dia masuk ke Skytrain dan bilang kalau Skytrainnya itu rusak. The Skytrain's not working. Dia lagi buru-buru, waktu makin mepet, dan malah disuruh jalan ke parkiran. Sebelum masuk mobil, si Angelina tanya, berapa ongkosnya? How much? 250. 250. Ya, 200. Cuma buat pindah ke terminal yang semestinya itu gratis kalau kita naik Skytrain atau bus transfer bandara. Untungnya si supir juga nggak maksa ya, tapi tetap aja waktu dan tenaga sudah terbuang, apalagi dia lagi ngejar waktu ya, sangat disayangkan. Pintarnya si oknum petugas ini, dia kirim foto si Angelina ke supir taksi kong-kali-kongannya. Jadi supir tahu siapa yang harus dicegat sebelum orang tersebut naik Skytrain yang gratis. Yang perlu kalian tahu, ketika kalian transit di suatu bandara dan harus pindah terminal, misal dari Terminal 1, 2, 3, bandara itu sudah menyiapkan shuttle berupa bis, kereta, atau Skytrain. Tergantung seberapa besar bandaranya dan seberapa jauh jarak antara Terminal 1 dan terminal lainnya. Dan itu gratis. Jangan percaya kalau ada yang bilang bis atau Skytrain-nya itu lagi rusak, atau lagi nggak beroperasi, atau jam operasinya sudah tutup, lalu menawarkan naik mobil saya aja. Itu sudah pasti scam, dimanapun. Jadi kalau ada yang bilang kayak gitu, tolak baik-baik dan tanya ke petugas lain atau ke penumpang lain, di mana bus transfer atau Skytrain ke terminal A atau B misalnya. Pasti dikasih tunjuk. Kalau kita orang lokal liburan ke Bali, pasti udah pakai Grab, Gojek, atau Gokar ya, dari bandara ke hotel atau penginapan. Dan para oknum taksi juga lebih ngincer wisatawan asing. Tapi kalau di Soekarno-Hatta, baik lokal ataupun asing, kita kelihatan kayak orang bingung atau nggak tahu, itu jadi sasaran empuk oknum petugas sana yang bakal nyaranin suruh naik taksi dengan alasan ini dan itu. Jadi dengan video ini, semoga kalian lebih waspada agar tidak kena scam di bandara manapun. Perlu juga kalian cek apakah ada transportasi umum seperti bis, kereta, atau MRT dari bandara ke kota tempat tujuan. Biasanya pasti ada ya, dan cek juga dari terminal mana kita bisa naik kereta, MRT, atau bis tersebut. Contoh kalau Changi kan bisa dari terminal 2 atau 3. Jadi kalau kalian landingnya di terminal 1 atau 4, berarti harus ke terminal 2 atau ketiga dulu, naik Skytrain atau bus transfer buat ke terminal 2 atau ke terminal 3. Saya pribadi jarang banget naik taksi atau Grab dari bandara, karena seringnya saya sendirian ya, jadi nggak ribet
Bawaan juga cuma satu carry-on luggage dan backpack. Dan jangan lupa juga untuk subscribe ya, biar saya makin semangat kasih informasi untuk menambah pengetahuan kita seputar travel dan perjalanan. Kalau kalian suka dengan video ini, boleh juga di-like videonya. Nah, karena ketika kita terbang ke luar negeri, pastinya kitalah yang jadi orang asing di negara tersebut. Dan kitalah target sasaran para scammers ini. Makanya perlu banget cari tahu jenis scam apa aja yang marak di negara tersebut, terutama di bandara, agar kita jadi tahu dan bisa menghindarinya. Bandara Noya, Filipina itu berkali-kali jadi bandara terburuk karena reputasinya yang jelek banget. Di tahun 2015 ada kasus pemerasan di mana oknum petugas bandara itu naruh selongsong peluru ke dalam koper bagasi penumpang. Lalu penumpang tersebut digeledah dan diinterogasi, lalu diperas supaya ngeluarin uang. Dan ini sudah berlangsung lama sampai akhirnya pemerintah sana turun tangan. Di bandara ini juga banyak pencurian barang kalau kita menaruh barang-barang berharga di koper bagasi. Jadi kalau kalian ada rencana trip ke Filipina, jangan naruh barang berharga apapun di koper yang masuk bagasi. Februari tahun kemarin, ini kasusnya sempat viral di Thailand dan Filipina. Karena korbannya turis dari Thailand. Jadi uang turis dari Thailand ini dicuri dari dompetnya oleh petugas security check. Jadi si oknum yang cewek itu ngambil uang dari dompet si turis Thailand dan dia mengoper uang curiannya itu ke kantong petugas lainnya. Karena ada barang bukti dari rekaman penumpang lain, si turis ini dibawa ke suatu ruangan, uangnya dikembalikan, tapi videonya harus dihapus. Jadi videonya dihapus, tapi mungkin video itu sudah disalin atau belum sepenuhnya dihapus. Setelah turis itu balik ke negaranya, dia mengupload video pencurian itu dan kasusnya jadi viral. Dan di bulan September, ketahuan lagi kejadiannya. Ada penumpang yang kehilangan uang sebanyak $300 dan setelah dicek di CCTV, ternyata yang mengambil itu petugas security check. Dan dia berusaha ngumpetin uang curiannya itu dengan cara menelan uang cash sebanyak itu dan minum air biar uangnya masuk ke telan. Wih, ngeri ya. Pelajaran dari kasus ini, tiap kali kita mau bepergian naik pesawat, jangan taruh dompet di saku celana. Karena saat security check, pastinya dompet dan barang-barang elektronik lainnya itu kita harus taruh di tray. Karena kantong kita harus kosong. Dan kalau kita naruh dompet di tray, itu bikin orang yang tadinya mungkin nggak ada niat nyuri ya atau ngambil. Jadi tergiur mengambil karena ada kesempatan. Saya pribadi, tiap kali mau melewati security check, pasti saya siapkan paspor di saku. Jam tangan saya taruh di dalam tas dulu, dan dompet saya masukkan ke dalam tas yang dalam biar aman. Baru deh, kalau sudah lewatin security check, saya pakai jam tangan saya lagi, dan dompet saya masukin ke saku lagi. Tapi kan bandara CCTV-nya di mana-mana. Dan kalau ada barang yang hilang, pasti juga ketahuan. Karena orang nggak bisa kabur gitu aja dari bandara. Memang itu benar, pasti ketahuan. Tapi kan tetap aja prosesnya itu merepotkan. Dan kita itu dikejar waktu biar nggak ketinggalan pesawat. Kita sebisa mungkin menghindari stres saat kita berpergian ke luar negeri. Jadi lebih baik menghindari daripada sampai kejadian yang mungkin bakal mengacaukan perjalanan kita ke luar negeri. Kalau kalian sendiri pernah kena scam di mana atau di negara mana? Silahkan share pengalaman kalian ya. Hitung-hitung kita berbagi, biar yang baca komen kalian juga pada tahu agar lebih waspada ketika bepergian ke luar negeri. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.